Halo, saya Manik. Saya dari Mistik Mustika Twin Flame Chapter Bali. Saya memakai Mistik Mustika lama sekali. Mistik Mustika itu semua perjalanan hidup saya memang sudah diatur dari sononya, dari memang sebelum kehidupan kita lahir kita sudah punya skenario hidup ya. Jadi nama saya pun Manik Kumala diadaptasi dari saya ayah saya nggak pernah bilang itu Manik Kumala itu ambil dari mana, tapi saya baru tahu selama beberapa tahun ini bahwa Manik Kumala itu ternyata nama dari kereta Kesultanan Solo, Manik Kumala, warna kuning. Nah, saya punya bapak angkat bilang, waktu bapak saya sudah meninggal, saya punya bapak angkat. Bapak angkat saya bilang, itu loh nama kamu lagi di James gitu. Jadi beliau yang pertama kali menyadarkan, memberitahu kepada saya, dan baru saya sadari akhir-akhir ini bahwa oh ternyata Manik Kumala itu adalah kereta, dan kereta itu tugasnya mengantar orang-orang penting dalam kehidupan, seperti saya mengantar Anda, saya mengawal energi Anda sampai Anda tercerahkan, sampai Anda menemukan misi dalam kehidupan Anda. Nah, itu adalah semacam kayak kereta kencana, itu ya. Itu tentang nama saya. Dan Mistik Mustika adalah tentang mustika setiap orang adalah hati, ya. Mustika setiap orang adalah hati, dan hati kita sangat berharga. Hati kita harus suci, putih. Itu sangat mistik. Karena apa? Saya menyadari sebelum saya tahu bahwa ini adalah hubungan twin flame, saya sudah menemukan cara detox. Detox hati itu adalah untuk tanpa saya sadari semua hal yang mistik-mistik itu saya ternyata bisa. Nah, itu kemudian baru saya menyadari, oh ini namanya twin flame, oh ini namanya soulmate, oh ini namanya karmic. Nah, baru saya kemudian seperti kayak pada saat saya detox, saya menyerahkan kehidupan saya, dan saya sempat bertanya. Saya bertanya kepada semesta, kepada Allah, kepada Tuhan, apa makna dari semua perjalanan ini? Kenapa saya begini sakit hati? Kenapa saya nggak pernah berhasil dengan kenapa saya nggak berhasil, padahal saya merasa saya ini nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Kenapa saya dibuat seperti ini? Nah, ternyata memang ada setiap manusia, setiap twin flame itu mempunyai misi. Jadi twin flame itu adalah seorang light worker. Light worker itu apa? Itu adalah pekerja. Light itu terang, worker itu pekerja terang, pegawai Tuhan kita ini. Jadi kalau kita masuk ke pegawai negeri aja kita harus hidup bersih, nggak boleh drugs, nggak boleh ini, nggak boleh itu, apalagi pekerja Allah. Nah, makanya secara global saya hantam pukul rata tanpa mau peduli itu mau hubungan karmik kayak, mau hubungan soulmate kayak, mau hubungan twin flame kayak, semua dari yang tersangkut masalah twin flame, hubungan hati yang aneh-aneh ini, itu adalah proses pencapaian kita menuju misi kita, menuju Allah ingin menunjukkan kita bahwa ada hal-hal yang harus kamu kerjakan setelah hubungan ini. Saya sudah merangkum dari semua perjalanan ini. Saya mengalami 6 tahun perjalanan cinta twin flame, dan sebenarnya selama 25 tahun saya sudah mulai mengkalkulasi, dan Anda juga mungkin mulai bisa mengkalkulasi 20 tahun ke belakang hubungan percintaan Anda. Itu akan Anda ketemu siklus. Anda akan ketemu siklus diri Anda, siklus dari hubungan Anda, percintaan Anda dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Itu nanti akan ketemu siklusnya, bahwa perjalanan kita ini sampai di titiknya kita menemukan proses detox, proses pencapaian pemberian hati kita kepada sinar ilahi untuk kembalikan kepada Tuhan. Hidup kita hancur, kita pingin, saya nggak mau cinta manusia, saya mau cinta Tuhan saja. Nah, pada saat itulah semua cinta, semua ilmu diberikan pada saya, semua pengetahuan
yang orang-orang luar bilang katanya kita harus download. Nah, saya sudah berhasil download dan makanya saya bagikan. Apa yang hasil dari download, saya selama berapa bulan nggak aktif di media YouTube untuk pemberian sharing-sharing lagi, itu adalah karena saya proses mendownload. Saya memang punya tugas, setiap manusia, setiap Twin Flame punya tugas berbeda-beda, dan kebetulan saya adalah guru sekaligus healer ya. Dan pada saat ini saya sudah 5 bulan, suami saya tidak di rumah karena dia terlibat, dan saya memang bilang kita akan bahas di sesi berikutnya tentang Twin Flame, kok bisa lebih dari kok bisa 3 gitu ya, dalam setiap kehidupan cuma 1. Dan saya saat ini tidak terhubung dengan suami saya sudah 5 bulan. Secara luar biasa hidup saya diubahkan, ternyata tidak banyak hal yang saya download itu saya ambil, saya unduh dari hidup bahwa saya harus gini, saya harus gitu, dan itu dibekali sehingga saya bisa menularkan ilmu-ilmu yang atau mengawal energi Anda sehingga Anda bisa menemukan pencapaian terhadap misi Anda gitu loh. Dan harus apa itu memang diajarkan kepada saya secara, kalau saya bilang otodidak, tidak ya, karena saya tahu saya didampingi dan saya melihat sendiri. Saya tidak katanya ini Twin Flame itu begini, katanya ini karmik itu begini, katanya ada duplikat, tidak, semua saya alami sendiri. Cinta secara telepati saya tahu, cinta secara pelakor saya tahu, mempunyai istri, suami saya sekarang ini berkomitmen loh dengan banyak orang. Saya tahu kenapa, itu karena saya masuk sendiri ke alam bawah sadar suami dan berbincang dengan malaikat dia, ibarat kata gitu, sehingga saya mendapatkan download pengetahuan yang saya bisa, beberapa orang mungkin yang reading ke saya mungkin sudah tahu ya, sudah saya kasih tahu bahwa sedang ini ibu, tenang aja, gini. Nah, itu ada prosesnya, itu ada masanya, dan kita nggak boleh menjauh dari detox, karena disitulah proses download Anda akan diberikan. Anda akan mendownload banyak hal dari malaikat Anda, roh penjaga, spiritual guide Anda ya, penjaga jiwa Anda dan leluhur jiwa Anda. Anda akan ketemu dengan leluhur jiwa Anda kalau Anda sudah bersih. Detox itu nggak cuma 7 hari. 7 hari itu cuma ngawalinya, bisa 17 kali, bisa 70 kali, dan itu sudah seperti kayak kita jadi ketagihan makan sayur gitu. Kita ketagihan, yang kita nggak suka sayur, kita nggak paham sayur, tapi kita udah enak makan sayur, udah kayak makan daging. Itu kira-kiranya seperti itu. Hal-hal yang kita tidak tahu, kita dapat dari proses peleburan diri kita, hati kita yang hancur, kita kembalikan kepada Allah. Dan pada saat menangis, pasti menangis ya, kalau kita kehilangan, menyerahkan hati kita, saya nggak kuat, bilang sama Tuhan, saya nggak kuat, saya kembalikan kepada Tuhan semua cinta yang tidak mengerti ini, mau ini Twin Flame kek, mau karmik kek, mau soulmate kek, ini sakit, saya nggak mau, saya mau kembalikan aja, saya mau hati dari Tuhan, saya mau kerja ikut Tuhan, saya mau segala hal yang saya terima ini, kalau memang saya harus bayar karma, saya akan bayar karma. Karena saya kira waktu itu saya bayar karma karena saya mengawali 6 tahun yang lalu, itu cuman beberapa bulan saja padahal, tapi kok bisa karmanya sampai sekarang, ternyata tidak. Nah, intinya mau ini Twin Flame, mau ini karmik, mau ini soulmate, saya sekarang sudah tidak peduli lagi. Saya akan hajar semuanya dengan detox. Mau ini orang normal sekalipun, mau ini cinta luar biasanya Twin Flame, mau jadi light worker, ini adalah prosesi di mana hidup kita harus level up, vibrasinya harus naik ya gitu. Ini tentang saya yang mengawali hidup saya sebagai pelakor. Selama beberapa bulan saya menjadi pelakor. Kemudian waktu itu suami saya belum menikah. Setelah menikah saya baru tahu, oke. Kemudian kami berpisah dan saya berhubungan dengan orang yang waktu itu sudah hampir menikah. Tuhan gantikan, selalu Tuhan gantikan, dan itu semua kembali ke kita. Tapi saya mengulang lagi siklusnya tanpa tahu. Sampai saya kemudian dipukul habis-habisan oleh suami saya sendiri. Artinya bukan dipukul, tapi secara kejiwaan, secara mental ya.
saya punya trauma mental baru beberapa bulan yang lalu, di mana kejadiannya di Bali dan sampai melibatkan polisi, 18 keluarga hancur, pertengkaran hebat karena yaitu saya melihatnya sebagai sesuatu yang, wih gila nih orang, gue cinta banget tapi dia tega banget kayak sama saya kayak gitu. Tapi tidak, semakin kita itu twin flame itu gitu ya, twin flame itu gitu. Sekali lagi, mau Anda twin flame kayak, mau soulmate kayak, mau karmic sih, nggak ada urusan. Tapi kalau kita sudah dikasih tahu, kita sudah merasa kayaknya gue deh nih, cinta twin flame kayaknya gue deh gitu. Udah nggak usah bahas lagi sama orang, nggak penting bahas. Berarti kamu tahu ya, satu, harus detox. Dua, pakai pernafasan, karena itu kamu mencengkram bumi, energimu akan mencengkram bumi, supaya pada saat kamu kena libasan cinta dari twin flame-mu, kamu nggak jatuh. Ketiga, ada misi, minta misinya. Karena kalau kamu sudah terhubung dengan saya, Anda terhubung dengan saya dan Anda bilang, kayaknya saya kayak gitu deh Bu Manik, berarti Anda tahu Anda harus jalan ke kiri mengambil misi Anda. Sebelum misi Anda selesai, perjalanan hidup Anda akan melalui siklus lagi, dan melalui siklus lagi, tidak akan pernah selesai. Selagi siklus itu belum Anda lampaui dengan cara mengerjakan misi yang Tuhan perintahkan kepada Anda, apa yang Anda pegang dihancurkan. Apa yang Anda pegang erat, mau itu kakak, adik, suami, anak, rumah, anjing, kucing, akan dilepaskan, akan diambil, akan dibuatnya kamu sendiri sampai kamu mengerti bahwa ada perjalanan yang harus kamu lakukan. Jangan berdiam di zona nyaman, ya. Ada hal-hal yang harus kamu download, ada hal-hal yang harus kamu selesaikan di dunia ini yang hanya kamu saja. Akibat dari cinta twin flame-mu ini yang membuat kamu menaikkan vibrasi. Karena apa? Cinta twin flame, cinta soulmate, cinta karmik, kalau kamu tidak menaikkan vibrasimu, ya, guling, jatuh, terkapar, tak berdaya, terpuruk itu. Ya, sampai kamu menyadari bahwa saya harus level up, saya harus menaikkan kadar cinta vibrasi saya harus menaikkan, ada caranya, saya sudah ajarkan ya, melalui pernafasan dan melalui detox hati ya. Ini mata saya sampai nggak kelar, mata pandanya, mata hitamnya, saking saya setiap hari selama 3 bulan ini, jam 2, jam 3, jam 4 kebangun, orang-orang itu menangis ya. Itu adalah prosesi di mana saya, saya dijauhkan dari mengambil, saya akhirnya awaken ya, awaken itu apa? Sadar bahwa ini adalah perjalanan saya harus sudah dimulai untuk mulai menolong orang lain dengan cara menjadi guru seperti ini, untuk ngajari, untuk ngarahkan. Dan saya memang sudah download terlalu banyak dan harus dibagikan. Makanya saya sekarang menyadari bahwa ada yang harus saya selesaikan. Tanggal 30 ada penutupan ya, ada siklus yang menutup. Jadi saya rasa banyak orang yang akan tercerahkan hari ini, beberapa hari kemudian, dengan berbagai macam cerita drama dari pasangan kita. Itu pasti. Karena siklus itu kalau mau nutup ya kan, itu kayak totalan, kayak orang totalan. Nah, itulah yang harus Anda download, yang harus Anda ambil. Apa sih saya ini disuruh apa? Minta, tanya pada Tuhan, apa PR saya? Saya mau ikut Tuhan saja karena mencintai manusia begitu sakitnya. Hubungan twin flame tidak untuk jadian, ya, tidak untuk, itu adalah perjalanan sakral. Perjalanan sakral itu bukan kok mau jadi-jadian seperti cinta Cinderella, tidak. Ada hal-hal yang harus kamu ambil dari hidup ini untuk diberikan lagi secara luas. Itu tentang twin flame. Mau diprotes model apapun juga, mau dari Prancis bilang begini, twin flame tuh gini-gini, berbeda dengan UK, berbeda dengan Amerika, berbeda lagi dengan Indonesia, semuanya tidak ada yang baku ya, nggak peduli. Satu yang dari mereka semua sama. Setiap individu dari twin flame kan berpasangan. Setiap individu kita punya tugas. Kalau pasangan kita dikasih tahu tentang, kamu twin flame aku loh, gini, mereka nggak ngerti, apaan sih lu gitu loh. Suami saya tahu gitu loh. Nah terus
tentang suami saya. Kenapa kok bisa banyak twin flame-nya? Satu, karena dia orang masa lalu. Artinya saya melihat secara, saya sudah download ya. Kalau Anda beberapa orang yang sudah download yang bisa masuk ke masa lalu, Anda mungkin bisa melihat perjalanan hidup Anda sendiri ya. Bagaimana sih kejadiannya dengan si pegawai? Bagaimana sih kejadiannya dengan si mantan istri? Kok bisa sekarang balikan lagi ke mantan istri? Ya, ada hal-hal yang belum mereka selesaikan di masa lalu. Sekarang ini walaupun sudah bercerai terus sama saya, itu kembali lagi ke sana. Ya karena saya sekarang lagi mengerjakan tugas. Saya harus mengerjakan tugas. Dia harus menyelesaikan PR-nya juga. Suami saya juga. Nah, suami saya itu sudah lebih dari 7 kali. Ya, yang saya terima dari malaikat pendamping saya, suami saya sudah 7 kali reinkarnasi. Dia harus menyelesaikan, kalau tidak bisa mati. Artinya apa? Pada saat dia menyelesaikan 1 kali ini lagi, saat dia selesai, dia sudah gini, dia 1 kali gagal ya, 1 kali gagal menyelesaikan tugas manusia ini, gagal menyelesaikan PR lah, saya nggak bilang karma, PR ya. Kita gagal di kehidupan ini, kita kembali ke kehidupan lalu, kehidupan berikutnya, ketemu lagi dengan orang lain, ketemu lagi dengan twin flame-nya, ketemu lagi ya. Nah, itu ketemunya itu bisa sampai beberapa kali dalam satu kehidupan dalam 1 kali kehidupan satu. Nah, masalahnya suami saya udah 7 dan saya tahu bahwa twin flame pertamanya, mantan bininya itu sebelumnya sudah menikah dan mereka menikah sampai beberapa lama dan mereka tidak menikah secara seperti orang Indonesia, tidak. Itu adalah twin flame-nya. Nah, kedua ini adalah twin flame karmik. Kenapa twin flame karmik? Karena di England pun, karena suami saya orang British, di England pun itu ada yang disebut twin flame karmik. Anak ada yang disebut twin flame. Di Indonesia kan nggak ada, dibilang soulmate. Whatever, setiap orang, saya daripada pusing ya, sini beda, negara sini beda, pusing. Karena apa? Tidak ada bahan bakunya yang benar-benar menjelaskan bahwa twin flame itu begini. Kagak ada, nggak ada. Yang ada, saya maju ke dia, saya menyatakan suami saya 7 kali. Saya udah bisa membuktikan ini begini. Karena apa? Saya masuk ke past life saya sendiri dan saya tahu bagaimana saya meninggal. Ya, saya tahu bagaimana saya meninggal. Dan saya tahu hubungan dengan suami saya itu di mana dan kapan, di beberapa kehidupan. Ya, saya tahu. Sehingga pada saat beberapa kehidupan ini, beberapa orang ini pun ada gitu loh. Nah, itu yang saya nggak mengerti dan saya nggak bisa menjelaskan. Cuman saya melihat memang ada koneksinya di masa kehidupan yang lalu, ada. Sehingga saya pun akhirnya bodo amat, pusing saya ngurusin yang mana twin flame, yang mana soulmate. Yang penting saya tahu, saya susah ngelepasin dia, si pegawai juga susah ngelepasin suami, yang mantan bini juga susah ngelepasin suami, semuanya keikat, bundel. Jadi saya menaikkan pada saat saya dengan susah payah ya gitu loh, 1 tahun 5 bulan setelah pernikahan, kemudian saya baru tahu ternyata ada hubungan lain suami saya dengan pegawai saya. Baru saya kebanting dong gitu loh ya, kebanting. Pada saat kebanting itulah saya merasa hidup saya hancur. Pada saat saya hancur, saya menaikkan hati saya yang hancur ini kepada Allah. Saya nggak mau, saya nggak kuat. Ya, di Indonesia kan malu ya kalau suami selingkuh sama pembantu ya gitu loh. Pegawai kayak mau pembantu kayak terserah, pokoknya malu. Saya naikkan, saya nggak mau gitu loh. Pada saat itulah saya pada saat saya menyerahkan, pada saat Anda menyerahkan, pada saat Anda menyerahkan, Anda akan dipimpin untuk menaikkan vibrasi Anda satu level sampai komplit mendownload. Nah, pada saat mendownload inilah ada hal-hal yang Tuhan berikan untuk Anda itu kerjakan. Ya, Anda kerjakan ini, ada itu seperti ada yang nyuruh gitu loh, ada yang ngisi. Saya sudah naik ke Gunung Agung ya, saya lihat ada portal dimensi ini, saya lihat ada portal dimensi di mana saya nggak masuk, tapi saya tahu di dalam sini ada ini itu ada portal dimensinya. Di laut, rumah saya di Gianyar, di depan sana ada pantai selatan kan, saya menghadap pantai selatan. Saya tahu di sini ada gini. Ada portal dimensi juga. Sedangkan orang twin flame ya, orang twin flame Anda orang twin flame yang sudah mengerjakan PR detox dan sudah mengerjakan PR yang sudah download ya, banyak hal dari semesta ya. Itu
tanpa kesulitan bisa masuk ke dalam dimensi lain. Siapa saya? Ada waktu itu saya bilang, saya ditanyain, siapa kamu? Kamu dewa? Bukan, saya bajingan. Saya gitu, I'm a bitch ya. Saya bajingan. Saya merasa saya ini manusia kotor, saya nggak pantas dapat gini gitu, dan saya nggak tahu kenapa Tuhan menjelaskan harus begini harus begitu gitu loh, sehingga saya merasa saya pusing sendiri karena ngurusin saya hidup belum baik, tapi saya kok menyembuhkan banyak orang gitu loh ya. Ternyata ya saya di zaman dahulu pun saya tahu saya seorang tabib. Saya tahu di zaman dahulu saya pernah beberapa kali kehidupan saya adalah seorang guru. Saya pernah berada di biara di mana suami saya juga adalah seorang pastor ya. Saya dan suami saya juga adalah seorang Raffles ada bukan Raffles, apa semacam kayak orang Inggris yang ada di Bali zaman dahulu sekali, dan ketemu dengan saya penari. Nah itu jadi hal-hal yang saya pernah beberapa kali kehidupan yang bersama suami saya sendiri masuk. Nah itu nggak bisa saya jelaskan dengan kata-kata, selain saya menceritakan bahwa saya nggak peduli mau itu twin flame, kayak mau soulmate, kayak mau karmik, kayak hubungan ini sakit Tuhan, what the fuck, aku nggak mau, aku kembalikan. Saya kembalikan kepada Tuhan. Saya nggak mau, saya bukan orang baik, saya merasa saya ini hancur, saya merasa hina. Kalau memang ini semua adalah perjalanan dari karma yang harus saya terima, maka saya terima. Nah, kepasrahan saya luar biasa itulah membuat saya mendownload banyak hal, ya, mendownload banyak hal, termasuk kemampuan saya untuk twin flame itu channeling ya. Saya menyebut diri saya twin flame karena saya tahu saya twin flame. Siapa yang bilang? Malaikat penjaga saya. Jadi saya nggak peduli orang mau bilang apa, yang katanya begini kayak begitu. Orang dari UK aja masih bingung kok. Yang penting satu buat mereka, kita harus mendownload, kita harus menyebarkan yang kita sudah download dari perjalanan hidup kita di masa lalu menjadi misi. Kita itu seorang misioner, pembawa perdamaian buat bumi ya, dari kepada bumi ini. Nah, mau dari kita itu dari starseed, benih dari langit atau dari bumi, saya nggak ada ininya, nggak ada. Tetap saya kembalikan semua kepada misi setiap orang itu ada. Nah itu adalah perjalanan journey saya dari mulai jadi pelakor, dari mulai jadi 2 kali hampir menikah dengan bule yang sebenarnya lebih ganteng, lebih kaya, lebih apa, tapi enggak, saya milih si suami saya ini. Suami saya ini brengsek, jelek, sebenarnya lebih miskin daripada dia bule ya, lebih miskin daripada ini, tapi tidak, hati saya terkonek. Hati saya melihat ada benang merah antara saya dengan suami saya, yang sampai saya level up pun saya tahu, walaupun saya level up sudah vibrasi lebih tinggi dari dia akan putarannya akan kembali untuk mengejar saya, tapi mungkin tidak untuk jadian, tapi karena Tuhan sudah tunjukkan kepada saya bahwa ada hal-hal yang harus dia lakukan juga di dalam dunia ini, karena selagi dia belum mengerjakan tugasnya di dunia ini, dia kesempatannya sudah tidak ada lagi. Itu yang dikasih tahu, diberitahukan kepada saya bahwa ini adalah perjalanan terakhir dia, sehingga dia harus saya harus membiarkan dia. Karena apa? Dia berproses, dia harus menyelesaikan karma-karmanya bersama orang-orang di masa lalunya yang sekarang ini yang saya bilang twin flame, karena saya tahu mereka sikap hatinya ya, dari sikap hati mereka untuk memisahkan diri dari suami saya itu pun sangat berat, dan saya berdoa buat mereka supaya mereka dan saya tidak berdoa supaya suami saya kembali, terserah Tuhan, karena saya karena saya sudah nyaman memakai kehidupan saya sendiri ini, dan saya berdoa supaya ya memang kalau memang dia rezeki saya, Tuhan kembalikan, kalau memang tidak saya harus ikhlas, karena kalau kita tidak ikhlas kita akan digulingkan lagi untuk melihat bahwa Tuhan adalah maha cinta, Tuhan adalah maha pencemburu, dan kita harus menyelesaikan tugas kita. Dan saya dengan level up menaikkan vibrasi hati saya, di divine masculine kita ini, kita akan seperti mencari vibrasi tertinggi untuk dia mengadaptasi. Karena entah kenapa divine masculine ini selalu tampil menjadi orang yang tidak punya daya untuk menolak cinta orang lain, egois, dimanfaatkan banyak orang, memanfaatkan banyak orang, selalu menyembunyikan perasaannya, selalu bersembunyi di balik alasan, seperti hal-hal seperti itu. Sehingga saya merasa oke, Tuhan bilang dia harus menyelesaikan, dan pada saat akhirnya
Itu adalah perjalanan terakhir dari suami saya karena dia sudah tidak bisa reinkarnasi lagi. Itu yang diberitahukan kepada saya dan saya sudah memberitahukan kepada suami. Saya udah bilang, kamu cepat bertobat. Tuhan bilang bahwa kamu sampai umur 200 tahun sekalipun, kalau kamu tidak menyelesaikan tugasmu, kamu tidak akan bisa mati. Gitu. Dia akan menjadi semakin jahat dan semakin jahat dan semakin jahat. Jadi orang yang terkoneksi dengan saya yang bukan cuma 2 ya, pasangannya yang ada 3, 4, 5 itu selalu saya bilang mundur ya, masukkan dirimu satu level kepada Allah, vibrasimu naikkan, caranya gini. Dan pada saat kamu menaikkan vibrasi, fokuslah pada pencapaian semesta. Bagaimana kamu mau memperbarui hidupmu, bagaimana kamu menghargai hidupmu untuk hidup bagi orang lain, bukan hidup bagi orang lain, tapi mencintai, dan vibrasi cinta kita menaikkan level orang lain juga supaya mereka bisa mencerahkan kehidupan mereka, dan mereka tanpa disadari mereka itu seperti kayak apa ya, gimana, kayak lilin ketemu lilin gitu kan. Nah, itu saling nah itu nyebar terangnya ke sana, nyebar terangnya ke sana, nyebar terangnya ke sana. Gitu. Tanggal 30 ada closing, 31 saya harap semua orang detox, karena dengan detox kita memasuki tahun baru dengan hati yang baru. Tapi itu adalah closing dari semesta untuk 2020. Jadi intinya closingnya adalah misalnya gini, kita udah tahu nih di sini, ada putaran ya, kita harus putar balik nih, kita harus putar balik. Nah, kita ngebut. Nah, padahal kita tahu kita harus putar balik. Nah, kita putar balik tapi kita ngebut, wah gitu. Nah, tiba-tiba kita ngeliat putaran, kita akan banting setir, jatuh dong kita gitu loh. Jadi ibarat kata udah tahu nih tanggal 30 ya, detox lah gitu. Detox, jangan sampai hari terakhir. Intinya tanggal 20-21 mungkin kehidupan lebih berat karena PR-nya tidak sama lagi. Itu yang disampaikan kepada saya bahwa tanggal menjelang penutupan tahun ini, beberapa hari ini, Anda semua harus detox. Dekat, naikkan satu level vibrasi Anda kepada Tuhan. Ambil hati Anda, taruh di sajadah Anda, taruh di depan Anda, atau naikkan ke atas. Tuhan, ini cinta yang Engkau berikan sangat sakit, saya kembalikan buat Tuhan saja, supaya Tuhan pulihkan hati saya. Saya mau mencintai Tuhan saja, saya mau kerja untuk Tuhan saja, karena bayaran dari kalau kita kerja ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kita kerja ikut Tuhan, bayarannya berkah, sukacita, damai sejahtera, cinta yang melimpah. Sesimpel itu tentang twin flame dari saya. Nggak usah peduli kamu twin flame, nggak usah peduli kamu karmic, nggak. No, kamu bisa di depan karena ini masa pandemi, kamu bisa di depan YouTube untuk mentransfer energi positif. Kamu bisa sharing semua pengalaman kamu di YouTube untuk mencerahkan orang lain ya. Dan kamu bisa mendownload banyak hal tanpa kamu harus pergi keluar, karena sekarang masa pandemi di mana corona memang karena manusia ini bandel. Jadi Tuhan mau kamu mendownload tanpa kamu harus pergi-pergi ya. Jadi jangan tabrak. Kalau sudah ada red flag, kalau sudah ada Tuhan bilang nggak boleh ke sana, hati kamu sudah tahu kamu nggak boleh ke sana, tapi kamu langgar juga, terus kamu kecebur. Jangan salahkan kalau bilang, gue kena karmanya. Jangan bilangkan, kenapa hidup saya begini. Enggak. Kita punya tugas membahagiakan diri kita sendiri. Kita tugasnya mendownload apa yang diperlukan dari hidup ini supaya kita berkembang ya, supaya karena twin flame itu adalah anak terang. Anak terang itu tinggalnya di bintang, anak bintang kita ini, dan leluhur jiwa kita itu bukan orang sembarangan. Di Bali ada pura twin flame. Saya ketemu waktu tanggal berapa kemarin, saya melihat ada pura, tapi isinya semua yang saya lihat adalah malaikat pendamping saya, sampai saya bilang, wah ini mah pura twin flame, karena semuanya kakak-kakak twin flame. Dewa-dewa yang mana adalah kakak-kakak twin flame, pendamping jiwa saya, leluhur jiwa kita. Itu bukan cuma saya, Anda juga. Jadi
saya ngomong gini kok, bukannya oh saya bisa begini begini begini. Enggak, kamu aja yang belum tahu jalannya. Makanya detox. Kalau sudah detox kan berbayar. Anda akan terhubung selamanya sama saya untuk download terus ke sini ada apa, ke sana ada apa. Kita saling berbagi, kita saling merangkul, kita saling memberi gitu loh. Kalau yang karena saya berbayar dan saya yakin kalau Anda meminta, saya mau bayar Bu Manik untuk misalnya, saya yakin akan digantikan uang Anda. Kalau tidak mampu juga Anda vibrasi hati kan sudah saya ajarin caranya. Saya juga ilmu juga saya buka kok, caranya gimana saya buka kok. Tinggal Anda benar-benar mengaktifasi malaikat Anda, roh leluhur jiwa Anda untuk berkolaborasi. Saya juga sendiri. Saya nggak ada yang bantu. Saya tidak dibantu siapapun juga. Saya sendiri. Jadi saya rasa kalau saya bisa sendiri, maka Anda pun bisa gitu. Kalau yang Anda merasa punya uang, oke, saya mau berbagi itu karena mungkin leluhurmu atau malaikatmu memang mau ngasih saya. Padahal Anda bisa sendiri itu. Saya sih simple gitu. Ya, jadi ini tentang saya, tentang Twin Flame yang dipertanyakan kenapa kok ada 3. 1, 2, 3 terserah, mau ada 10 sekalipun, semua pasangan Twin Flame tidak terkoneksi karena perjalanan Twin Flame kita itu sendiri-sendiri. Kita lahir sendiri-sendiri, memang terkoneksi, tapi itu adalah untuk menaikkan vibrasi kita. Menaikkan vibrasi itu apa? Jadi batu sandungan dalam hidupmu. Kalau tidak ada batu sandungan dari pasangan feminin kita atau maskulin kita tidak akan menaikkan vibrasi kita. Tidak bisa, tidak mungkin. Mereka adalah Twin Flame, itu adalah buat saya. Terserah Anda mau bilang apa. Oh, pasangan leluhur. Seharusnya saya bilang gini, saya pernah protes. Seharusnya kalau dia itu pasangan Twin Flame saya, Tuhan, seharusnya kan dia ayem. Kenapa dia begini? Misalnya ya. Itu karena mereka belum menjadi soulmate, sehingga proses soulmate itu adalah proses menjadi unconditional love ya. Itu adalah kelas karmik, Twin Flame, soulmate. Itu yang saya pelajari secara fakta, saya sendiri yang mengalami, bukannya orang lain, bukan katanya. Saya nggak ikut katanya. Dan kita anak terang itu nggak boleh ada dosanya, nggak boleh ada cacatnya. Nah, kalau kita jadian sama laki orang, istri orang, ya, terus kita mengaku diri kita Twin Flame. Halo, anak terang loh, nggak boleh salah loh. Nah, itulah saat Anda mengalahkan cintamu sendiri untuk menaikkan vibrasinya. Semesta dahulukan, bukan pasanganmu. Karena apa? Pasanganmu adalah, karena Twin Flame itu urat malu sudah putus ya, gitu loh. Saya pun mengalami. Karena saya nabrak terus, karena saya cinta. Saya mau sama suami saya. Apapun saya tabrak. Nah, sekarang rebutan nih ya. Hari ini ada Scorpio, Pisces, Gemini, Aquarius, Leo, Libra, Sagitta, Aries, yang 1 bulan ini rebutan. Saya Cancer, Taurus nggak ada loh. Cancer, Taurus nggak ada. Saya Cancer, Ascendant Taurus. Saya ada Libranya juga. Nah, itu. Saya backup karena back off. Karena apa? Di sini feminin saling berebutan. Saya kan ibunya. saya sekarang ini terbaca sebagai ibunya. Saya terbaca sebagai gurunya. Saya terbaca sebagai terapisnya di dalam readingan Twin Flame. Ya. Percaya atau tidak, tapi kita tuh harus menaikkan vibrasi cinta kita kepada Tuhan, kepada semesta. Mau kamu dicap karmik kayak, Twin Flame kayak, soulmate kayak, kalau kamu belum menaikkan vibrasi hatimu, siklusmu akan terulang. Capek, berhenti, selesaikan misimu. Kita di dunia punya misi. Lakukan misi dari Tuhan. Ini semua tentang misi semesta. Kamu harus menaikkan vibrasi. Kita mati sendiri, lahir sendiri, perjalanan hidup, journey ini. Pasangan Twin Flame kita, pasangan soulmate kita itu adalah booster kita untuk menaikkan vibrasi hati kita kepada Allah. Mungkin Anda tidak setuju pada saya nggak peduli. Tapi ini adalah perjalanan Twin Flame yang saya jalani, dan saya sudah membawa ini pada wawancara internasional
saya rencana tanggal bulan 4 tapi mungkin diundur. Saya sudah dapat tiket, saya sudah dapat undangan, saya sudah dapat jadwal interview secara live, secara langsung, dan saya memang kepingin ke sana. Saya pasangan twin flame yang sudah detox, yang merasa sudah melakukan misi-misi untuk Allah, boleh minta hadiah. Dan minta hadiah saya itu adalah ke London, ke gereja di London. Bukan karena saya Katolik, gereja katedral London itu satu, saya kepingin ketemu malaikat. Saya memang dipanggil sama malaikat leluhur saya, Joan of Arc, yang ada di kartu ini. Bentar ya. Ini adalah leluhur jiwamu ya, Ganesh, Odin. Ini leluhur jiwa. Ini baru sedikit loh. Ini Western punya loh, belum Indonesia. Indonesia ada lagi. Indonesia ada naga, ada Hanuman, ada macam-macam. Ada ratu ini, ratu itu, dewi ini, dewi itu, dewa ini, dewa itu. Ntar saya mau tunjukkan. Ini saya ketemu ini adik ipar saya, dia punya Radha. Ya, malaikat pendampingnya adik ipar saya, orang India, UK India itu, dia punya Radha, namanya Aradhana. Nah, dia secara ya, ini leluhur jiwa. Leluhur jiwa. Tidak semua ikut kita. Leluhur jiwa masing-masing berbeda. Leluhur jiwa Kuan Im. Leluhur jiwa. Leluhur jiwa. Leluhur jiwa. Leluhur jiwa. Ini leluhur jiwa Western. Saya kasih lihat lagi. Saya pernah memberitahukan, tapi saya kepingin. Saya ke gereja bukan mau ketemu ini. Bukan. Saya ke gereja Katedral London bukan mau ketemu ini, tapi mau ketemu ini. Jadi ini, saya mau ketemu ini. Saya ada janjian dengan Joan of Arc di London, Katedral London. Ini adalah malaikat leluhur pendamping saya. Ini lagi ada. Oke. Itu adalah leluhur jiwa. Itu yang di luar. Yang di sini banyak. Saya kalau mau membuka yang Indonesia tuh saya takutnya dibilang klinik. Indonesia masih saya belum dapat izinnya. Nanti kalau sudah dapat izinnya saya akan bukakan, mungkin dalam bentuk kartu begini juga. Dan saya yakin beberapa orang sudah lihat ya. Ada namanya pura twin flame. Saya yang sebut itu pura twin flame. Karena semua yang saya lihat leluhur twin flame itu ada pendamping ya. Tiap twin flame punya pendamping loh. Punya pendamping minimal 3. Mereka ada satu malaikat, ada satu pendamping, spiritual guide, dan ada satu lagi leluhur jiwa. Itu minimal 3. Satu orang twin flame punya minimal 3. Belum kalau misalnya dapat ini, dapat itu, download, ada banyak. Dalam satu saya ini ada banyak. Itu bukan karena saya bisa, tapi memang kita twin flame. Memang kita segampang itu, semudah itu, seperti itu gitu loh. Kamu aja yang nggak tahu kan gitu. Dan saya nggak pakai klinik, saya nggak pakai apa-apa. Saya bahkan kalau saya perintahkan untuk detox gitu ya, detox sih gitu, itu kan semua saya kembalikan kepada ajaran agama. Silakan dipakai gitu. Kalau saya lihat Anda kosong, detoxnya gimana ini gitu.
Saya nggak pakai urusan kelas bawah, saya bisa melihat bahwa dimensi di sekitar kita juga ada dimensi kelas bawah, dimensi tengah itu adalah kita, dan dimensi kelas atas itu para dewa. Dan kita, kalau kita sudah meninggal, kita akan menjadi anak terang, kita akan di atas. Light worker tuh nggak ada ininya. Kita akan menjadi roh pendamping bagi newbie yang twin flame kalau kita nggak ada gitu, ya. Seperti pendampingnya Ibu Yanti. Nah, pendampingnya Ibu Yanti yang sudah meninggal, itu beliau mendampingi Ibu Yanti, menjadi roh pembimbingnya Ibu Yanti. Lihat Twin Flame interview dengan Ibu Yanti. Nah, silahkan dilihat itu. Bu Yanti juga seperti saya, semua adalah proses, belum selesai, tapi dia selalu mengangkat vibrasi dengan susah, nggak gampang. Dia dikira cuma detox aja gampang, susah. Karena apa? Berkaitan dengan hati, menaikkan bagaimana caranya memutus tali supaya tidak terkoneksi ini. Karena pada saat twin flame kita itu, kita ke kiri, twin flame kita tutup. Nah, pada saat kita ditutup, dia mencari vibrasi kita. Padahal itu kita sering ketemu, tapi sering gesekan. Nah, kenapa kok sering gesekan? Karena vibrasinya kita belum tinggi. Kita masih memakai cinta yang ecek-ecek manusia. Nggak bisa. Kita twin flame, beda. Anak terang, twin, kembar, pasangan jiwa. Jadi, twin flame itu adalah prosesi Anda kena stempel, Anda akan menjadi light worker. Buat saya seperti semudah itu, sesimpel itu. Jangan dibuat rempong dengan cara saya harus mendapatkan dia, tapi dia istri orang, tapi dia suami orang. Twin flame itu harus bersih hidupnya. Justru itu kamu harus menekan nafsu, menekan rasa cinta, menaikkan vibrasimu dengan cara apa? Detox. Saya ikhlaskan kok suami saya pergi bersama siapa sekarang. Aku nggak, saya sibuk setiap hari. Saya malah bilang begini, kalau suami saya ada di sini, mungkin saya nggak bisa jam 2 pagi menangani orang yang mau bunuh diri. Karena cinta twin flame itu seperti itu. Kita memang nggak tahu ya, misteri Allah ya. Kenapa dibuat dia pasangan twin flame kita di luar. Nah, pada saat twin flame kita di luar, mungkin itu adalah saat Anda cepat-cepat naikkan vibrasi Anda. Karena ada PR yang Anda harus kerjakan sebelum suami Anda dikembalikan. Kalau saya percaya proses Allah. Dia akan kembali kepada sayap Anda. Yang penting satu, saya yakinnya bahwa dia harus menaikkan vibrasinya dia sendiri gitu. Jadi kita adalah motornya, Anda yang detox adalah motornya, sehingga dia mengambil energi detox dari kita untuk dia mendetox dirinya sendiri gitu. Kalau saya sesimpel itu, nggak usah terlalu rempong. Oh, Bu Manik gimana sih? Twin flame kan cuma sekali. Terus jadian gitu. Misi, jalankan misi. Misinya setiap twin flame itu ada, jalankan misi. Nggak usah rempong dengan dia kapan balik, akan union. Orang kita WhatsAppan aja udah dibilang union kok, ogah banget. Gitu. Jadi intinya, union sejatinya adalah dengan Allah. Ya, buat vibrasi hatimu lebih 1, 2, 3, 5, sampai 10 step lebih tinggi daripada hari kemarin. Sehingga kamu tahu, apa itu twin flame. Ya, kalau belum tahu, tanya Bu Manik. Ikuti twin flame sharing saya, karena semuanya adalah soal misimu. Misi, kamu adalah misi, pembawa misi perdamaian di dalam dunia ini. Ya, mau dengan twin flame-mu atau tidak, kamu adalah pembawa misi. Pasangan twin flame-mu hanya akan membawa boostermu lebih jauh lagi kepada Tuhan. Karena apa? Pada saat Anda disakiti oleh pasanganmu, itulah saatnya kita mendetox. Mendetox, menaikkan vibrasi hati. Jadi kesimpulannya apa? Saya bego, saya orang bodoh, saya orang goblok. Saya bilang, sekarang ini saya bilang, pasangan twin flame saya, mungkin Anda berbeda ya. Anggaplah saya, pasangan twin flame saya itu batu sandungan buat saya. Sehingga saya harus pintar melompat, saya pintar mencari tetap, supaya dia itu tidak membuat saya terjatuh. Supaya kita menjadi waspada, supaya kita menjadi hati tenang, karena kita kalau melamun, kita sedih terus, maka yang diserap oleh pasangan twin flame kita, maskulin kita adalah hal-hal yang sedih-sedih gitu. Jadi kapan ketemunya? Naikkan vibrasi hati, biar Tuhan yang mengatur semuanya. Kita hanya harus diam di dalam misi kita, kebaikan kita, vibrasi kita kepada bumi, sehingga dia akan menaikkan vibrasinya dan kita akan bertemu di udara. Itulah sejatinya soulmate. Pasangan jiwamu adalah pada saat Anda mengaktifasi
mengaktifasi. Saat ini apimu belum teraktivasi, belum. Sampai Anda mengaktifasi, sampai Anda menaikkan vibrasi 1, 2, sampai 10 level daripada hari kemarin, itulah saatnya Anda menjalankan misi, di mana misinya dia pun akan jalan. Karena yang dia serap adalah level kita, sehingga dia menjadi selevel dengan kita. Itulah yang namanya soul contract. Soul contract bukan sekedar pasangan jadian, dia istri orang gua embat, dia suami orang gua embat, karena kita twin flame. Twin flame harus bersih hatinya. Semua adalah peredam bumi. Jadi minta maaf kalau Anda sudah terlanjur, maka Anda tetap harus menjalankan misi. Saya kan sudah terlanjur ya, memisahkan suami dari twin flame yang ininya. Nggak ada masalah. Naikkan vibrasimu 1, 2, 10 level. Kalau Anda masih tetap berbahagia di sana, bersyukurlah. Hidup syukuri aja, jangan dibuat repot. Jangan dibuat repot. Tapi kalau Anda mengalami masa sulit bersama pasanganmu, maka yang Anda lakukan adalah harus detox. Berhasil semuanya ya. Lalui semua siklusnya. Detox. Terima kasih. Manik di sini dari Mistik Mustika, karena mustika setiap orang adalah hati Anda, dan hati Anda harus bersih sehingga banyak mendapatkan misteri-misteri terbuka, dan itu semua adalah soal mistik dalam kehidupan ini ya, energi. Sampai jumpa di sharing selanjutnya. Salam rahayu.